Semangat pagi. Datang kembali di kuliah pengantar filsafat kita. Pada pertemuan kelima ini, kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai berbagai isu yang muncul dalam konteks masyarakat modern, terutama yang berkaitan dengan identitas dan keberdayaan individu dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Dalam kajian kita sebelumnya, kita terus memperbaharui diri. Ideologi kebaruan selalu dipertanyakan oleh filsafat. Apakah sesuatu yang baru selalu lebih baik? Ini adalah persoalan yang perlu dipikirkan. Filsafat mempertanyakan segala hal, termasuk gagasan bahwa kebaruan selalu berarti perbaikan. Seperti yang dikatakan Ilya Prigogine, struktur disipatif adalah karakter intrinsik hidup kita. Kita selalu membuang sesuatu di udara, kotoran, dan sebagainya, sehingga pembaruan menjadi bagian dari kehidupan. Perbedaan saat ini adalah bahwa pembaruan itu bersifat masif dan terstruktur. Namun, penting untuk menyadari bahwa di era digital saat ini, kita memiliki akses yang lebih besar untuk memberdayakan diri sendiri. Internet dan jejaring sosial memberikan kita kesempatan untuk mengekspresikan diri dan berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Disinilah filsafat berperan penting dalam membantu kita merumuskan pemahaman dan nilai-nilai kita sendiri, serta menjadikan kita individu yang lebih kritis dan reflektif. Bersama saya Tovan Adinata. Hari ini, kita akan mendalami lebih dalam konsep identitas dan bagaimana filsafat dapat membantu kita memahami kompleksitas yang ada dalam diri kita dan masyarakat di sekitar kita. Kita akan merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kepala kita dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk suku, agama, dan disiplin ilmu. Ini adalah fenomena baru yang perlu dipahami. Oleh karena itu, penting untuk bersikap kritis dan tidak hanya mengandalkan sistem besar di luar kita, seperti agama atau ideologi tertentu. Kita perlu merumuskan pemahaman kita sendiri. Filsafat menjadi sangat penting untuk membentuk cara berpikir kita. Mari kita mulai pertemuan ini dengan semangat untuk berpikir kritis dan terbuka. Saya mengundang kalian semua untuk berbagi pemikiran dan refleksi kalian sepanjang diskusi ini. Oke, kali ini kita telah melihat kaitan antara filsafat dan agama, serta filsafat dan petualangan pribadi. Sekarang, kita akan membahas hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK. Apakah kita sudah membahas ini sebelumnya? Baik, kita sudah. Lalu, bagaimana filsafat dunia, terutama pemikiran Michel Foucault, memberi inspirasi bagi dunia sains? Adakah kritik terhadap asumsi dasar yang ada? Misalnya, kritik melihat dampaknya. Baru-baru ini, contoh yang relevan adalah pemikiran Michel Foucault. Dia adalah seorang filsuf yang memberikan inspirasi pada ilmu sejarah, khususnya historiografi. Foucault berargumen bahwa sejarah seharusnya tidak dilihat secara linear, melainkan dari berbagai sudut pandang. Kita mulai menyadari bahwa banyak versi sejarah yang ada. Contoh konkret yang bisa kita ambil adalah peristiwa G30S PKI, yang memiliki satu versi resmi, terutama pada masa Orde Baru dan pemerintahan Soeharto. Namun, belakangan kita mendapatkan perspektif baru dari mereka yang dulu dituduh sebagai anggota Gerwani. Cerita mereka memberikan gambaran yang berbeda dari versi yang diajarkan di sekolah. Ini menunjukkan bahwa sejarah sebenarnya dapat dilihat dari berbagai sudut, dan banyak keterkaitan antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, peristiwa kuliah kita saat ini bisa terkait dengan rutinitas harian, institusi seperti asrama, atau pusat-pusat pendidikan lainnya di Indonesia. Setiap peristiwa memiliki banyak kaitan, sehingga sejarah bukan hanya sebuah narasi tunggal, melainkan merupakan tafsir dari berbagai peristiwa masa lalu. Ini adalah ide menarik dari Foucault, bahwa kesinambungan dalam sejarah selalu patut dipertanyakan. Meskipun dunia filsafat sering dianggap tidak empiris, pemikiran filsuf seperti Foucault memiliki dampak yang luar biasa bagi dunia sains. Kita harus mempertimbangkan subjektivitas dalam sejarah dan bagaimana sudut pandang kita dapat mempengaruhi pemahaman kita terhadap peristiwa, seperti G30S yang dikaitkan dengan rezim pemerintahan. Ada juga pengaruh besar dari dunia sains terhadap filsafat. Temuan-temuan di bidang sains seringkali mempengaruhi pemikiran filosofis, seperti pengaruh dari biologi dan psikologi pada filsuf kontemporer seperti Gilles Deleuze. Tentu saja, hubungan ini bersifat timbal balik, baik sains maupun filsafat saling mempengaruhi. Sekarang, kita akan beralih ke pembahasan mengenai hubungan antara filsafat dan ideologi. Kita perlu memahami ideologi dari berbagai sudut. Awalnya, Karl Mannheim mendefinisikan ideologi sebagai ilmu mengenai ide. Namun, seiring berkembangnya waktu, istilah ini lebih umum dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pegangan. Contohnya, dalam konteks Indonesia, Pancasila dapat dianggap sebagai ideologi yang menjadi pegangan utama bagi negara.
Sementara itu, dalam konteks negara-negara sosialis, ajaran Marx menjadi ideologi yang dominan. Setiap budaya memiliki gambaran dunia, worldview, masing-masing yang menjadi dasar bagi pandangan mereka, seperti worldview masyarakat Jawa atau Sunda. Agama juga seringkali menjadi ideologi yang mengarahkan pandangan hidup seseorang. Dalam konteks modern, sains seringkali dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kebenaran. Akibatnya, pengetahuan di luar sains, seperti pengobatan tradisional atau ramalan, seringkali dianggap tidak valid. Ini mencerminkan sikap saintisme, di mana hanya hal-hal yang ilmiah yang dianggap benar. Jadi, ideologi dapat mencakup banyak hal, dari sains hingga agama, dan bahkan bisa berhubungan dengan musik atau aspek lain yang dianggap penting dalam kehidupan seseorang. Ideologi ini menjadi landasan bagi tindakan dan pandangan mereka dalam menjalani hidup. Wah, itu bisa jadi bahwa ekonomi menjadi ideologi untuk hidup. Sebenarnya, dalam kenyataannya di dunia praktik saat ini, tidak selalu seperti itu. Oke, kalau begitu kita beralih ke yang satu lagi, ini agak berkaitan dengan tradisi Marxisme. Dalam pandangan Marxis, ideologi itu dianggap sebagai false consciousness, atau kesadaran palsu yang dipaksakan, sehingga menipu kita. Misalnya, jika dalam pandangan Marxis, agama yang dijadikan patokan utama dapat dipandang sebagai kesadaran palsu, yang menipu. Ideologi, dalam konteks ini, berfungsi sebagai semacam pembodohan. Bagi kaum Marxis, orang-orang yang terperangkap dalam ideologi ini bisa dianggap seperti menggunakan kacamata kuda. Terutama dalam konteks agama, orang seringkali terlalu berorientasi pada dunia akhirat, hingga menerima segala nasib yang ada di dunia ini. Contohnya, buruh yang tertindas seringkali merasa terasing dari proses kerja mereka. Di masa lalu, ketika mereka menanam atau mencangkul, hasilnya bisa dinikmati sendiri. Namun sekarang, hasil kerja mereka tidak lagi untuk diri mereka sendiri. Mereka terus bekerja dalam kondisi yang melelahkan dan akhirnya tidak tahu apa yang mereka lakukan, sementara hasilnya entah kemana. Ini adalah contoh keterasingan yang diterima atas nama agama. Mereka mungkin berpikir bahwa menderita di dunia ini akan diimbangi dengan imbalan di surga nanti. Ada pandangan bahwa siapa yang sabar dalam menghadapi kesulitan di dunia akan mendapatkan sesuatu yang besar di akhirat. Namun, bagi Karl Marx, pemikiran seperti itu dianggap bodoh, itu merupakan penipuan. Dalam pandangannya, dunia kerja bisa diperbaiki, dan struktur kelas antara majikan dan buruh dapat dirombak. Kita tidak perlu menunggu penyelamat datang untuk memperbaiki nasib kita. Marx menggambarkan agama sebagai opium, sebuah candu yang membuat kita terbius dan tidak mengubah realitas hidup kita. Kita tidak perlu terus-menerus hidup dalam penipuan ini. Terdapat banyak bentuk false consciousness, atau kesadaran yang keliru. Bahkan dalam konteks sains, ada ideologi yang membuat kita terjebak dalam pemikiran bahwa hanya ada satu jalan menuju kebenaran, yaitu sains. Kita seharusnya menyadari bahwa pengetahuan itu beragam dan hampir setiap komunitas dan budaya memiliki jenis pengetahuannya masing-masing, yang tidak kalah canggih. Misalnya, praktik-praktik seperti yoga, akupuntur, atau pengobatan tradisional dapat memberikan hasil yang efektif dan teruji, meskipun mungkin tidak selalu dianggap ilmiah. Dalam sains pun, kita sering menjumpai penipuan, tetapi kita juga harus mengakui adanya manfaat dan efisiensi tertentu dari berbagai pendekatan, baik ilmiah maupun non-ilmiah. Terkadang, arogansi sains yang terlalu tinggi mengabaikan bentuk pengetahuan lain yang juga berharga. Di sini, filsafat menjadi penting. Filsafat membantu kita mengkaji dan mengkritik ideologi-ideologi yang ada. Hal ini terutama relevan untuk masyarakat modern, di mana ideologi tradisional tidak selalu berkonotasi ideologis lagi. Banyak orang, meski secara resmi beragama, hidup dengan cara yang lebih luas daripada sekadar mengikuti aturan agama mereka. Di zaman modern, orang sering menggunakan akal sehat dan sains sebagai panduan utama dalam hidup mereka, meskipun agama tetap ada. Sebagian besar orang modern tidak terikat pada satu pandangan hidup saja, mereka bisa memiliki banyak pegangan. Misalnya, mereka bisa berpikir ilmiah dalam beberapa hal, tetapi masih percaya pada ramalan bintang atau praktik spiritual lainnya. Dalam hal ini, agama tidak lagi berfungsi sebagai ideologi dominan. Ketika ada kejadian aneh, seperti kerasukan, yang terjadi di lingkungan yang sangat berpegang pada sains, kita harus mengakui adanya aspek lain dalam kehidupan yang tidak bisa dijelaskan oleh sains semata. Bahkan ilmuwan terkemuka pun sering dihadapkan pada hal-hal yang non-ilmiah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kehidupan manusia jauh lebih berwarna daripada sekadar rasionalitas dan efisiensi. Misalnya, saat seorang ilmuwan muda sedang pendekatan dengan seseorang di kafe, suasana yang diciptakan mungkin tidak rasional atau efisien, tetapi justru itu yang menciptakan pengalaman berharga.
Cinta dan hubungan sosial seringkali tidak bisa diukur dengan rasionalitas saja. Pada akhirnya, kita perlu mengingat bahwa hidup tidak sepenuhnya dapat dirasionalisasi. Kehidupan sehari-hari mengandung banyak aspek yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Hubungan manusia, baik dengan pasangan maupun anak-anak, memiliki dimensi yang tidak terlihat dari sudut pandang rasional. Bahkan dalam hubungan pertemanan, kita seringkali tidak dapat merasionalisasi semuanya dalam arti untung rugi. Apakah ada manfaatnya bagi kita atau tidak? Banyak aspek dalam hidup memang tetap tidak rasional. Masalahnya, ada saintis yang berusaha keras untuk merasionalisasi segala sesuatu. Namun, konsekuensi dari sikap ini seringkali membuat mereka merasa kesepian dan mungkin berujung pada depresi atau tindakan bunuh diri. Contohnya, ada orang-orang yang menganggap sains sebagai satu-satunya jalan kebenaran, seperti Richard Dawkins, seorang biolog, yang percaya bahwa semua hal pada dasarnya hanya berkaitan dengan materi, seperti hormon atau atom. Dia berargumen bahwa aspek-aspek emosional seperti rasa sedih, bahagia, atau marah hanyalah impuls hormonal. Dalam pandangannya, perasaan kerinduan kepada Tuhan dianggap sebagai ilusi, tanpa ada bukti ilmiah yang mendukungnya. Namun, orang-orang seperti ini, meskipun mereka tampak konsisten dalam pandangan materialistis mereka, seringkali mengalami kesulitan dalam menjelaskan gairah mereka untuk menulis dan membahas topik-topik tersebut. Ketika ditanya, mengapa kamu begitu bersemangat menulis tentang itu? Jawabannya mungkin mencerminkan konflik dalam diri mereka, seolah-olah hormon mereka yang berperan. Dalam dunia psikologi, terdapat berbagai kubu yang memiliki pandangan berbeda. Sebagian menganggap pengalaman religius hanyalah permainan otak, sementara yang lain berpendapat bahwa pengalaman tersebut menunjukkan adanya dimensi transendental yang lebih tinggi. Beberapa studi menunjukkan bahwa saat seseorang mengalami pengalaman religius, bagian tertentu dari otak mereka, seperti lobus temporal, menunjukkan aktivitas yang meningkat. Hal ini dapat diartikan bahwa pengalaman religius hanyalah fenomena neurologis, tetapi juga bisa dianggap sebagai petunjuk bahwa manusia terhubung dengan dimensi yang lebih tinggi. Maka, pengalaman religius menjadi hal yang kompleks. Seringkali, kita berpikir bahwa menggunakan akal akan membawa kita kepada Tuhan, tetapi tidak selalu demikian. Dalam sejarah pemikiran, banyak ilmuwan dan filsuf yang, meskipun menggunakan akal, tetap berakhir pada kesimpulan yang tidak religius, seperti yang terjadi pada abad ke-19 dengan tokoh-tokoh seperti Freud, Marx, dan Darwin. Di Indonesia, kita cenderung berpegang pada slogan bahwa agama harus menggunakan akal. Namun, kita harus menyadari bahwa menggunakan akal tidak selalu mengarah pada pemahaman yang lebih religius. Dalam sains, meskipun mengklaim bersifat netral, terdapat unsur kepercayaan dan keyakinan terhadap teori-teori tertentu, yang bisa jadi mirip dengan iman dalam konteks religius. Filsafat berperan untuk menyadarkan kita akan isu-isu ini, memperlihatkan bahwa sains pun tidak terhindar dari kepercayaan tertentu. Meskipun sains dapat dikritik dan berubah, agama seringkali lebih sulit untuk dikritik dan diubah karena mengandung postulat yang diterima begitu saja. Dengan demikian, meskipun sains telah mendapatkan kritik dan menunjukkan kelemahan, mereka tetap memiliki hak untuk diprioritaskan dalam diskursus pengetahuan. Sains memiliki banyak pandangan, seperti akupunktur dan yoga, yang merupakan jenis pengetahuan yang berbeda. Namun, pengetahuan yang belajar secara sistematik dari kesalahan dan berani menerima kritik adalah apa yang kita sebut sebagai sains. Sains tidak selalu dianggap sebagai yang paling benar, tetapi merupakan jenis pengetahuan yang terbuka terhadap kritik. Dalam hal ini, sains unik karena sikapnya yang terbuka dibandingkan dengan, misalnya, teologi atau ilmu-ilmu tradisional, seperti astrologi, yang sering kali stagnan dan tidak mengalami perubahan signifikan. Tentu saja, sains juga memiliki mitosnya sendiri, seperti konsep Big Bang, yang tidak sepenuhnya dapat dibuktikan. Namun, meskipun ini adalah mitos, ia berbeda karena didasarkan pada kalkulasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, dalam pemilu, kita dapat menggunakan data dari beberapa TPS untuk memperkirakan pemenang secara akurat meskipun ada margin of error. Kembali ke topik sains, kita melihat bahwa banyak teori, termasuk yang berkaitan dengan evolusi, Big Bang, dan lainnya, tidak sepenuhnya dapat dibuktikan tetapi tetap dapat dihitung dan disimulasikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun sains bersifat spekulatif, spekulasi tersebut didasarkan pada data dan kalkulasi yang ada. Di sisi lain, mitos, seperti cerita-cerita tradisional, memiliki nilai penting dalam menanamkan moral dan makna hidup. Sains tidak selalu memberikan jawaban untuk pertanyaan eksistensial. Misalnya, sains mungkin dapat menghitung kemungkinan menciptakan senjata biologis, tetapi tidak dapat memberikan nilai-nilai etis tentang apakah itu layak untuk dilakukan. Persoalan muncul ketika kita membahas anggaran negara yang lebih banyak dialokasikan untuk pembuatan senjata dibandingkan untuk memerangi kemiskinan atau membantu usaha kecil.
Ini menunjukkan bahwa ada pertimbangan moral dan nilai yang perlu diperhatikan dalam sains dan teknologi. Ketika berbicara tentang metode peramalan, kita menyadari bahwa banyak pengetahuan, termasuk ramalan berdasarkan astrologi, memiliki akurasi yang menakjubkan meskipun berbeda dari pendekatan ilmiah. Ini menunjukkan bahwa ada berbagai jenis pengetahuan yang mungkin memiliki kemampuan ekstrapolasi yang canggih, meskipun tidak dianggap ilmiah. Dalam dunia filsafat, perdebatan ini menjadi semakin menarik karena filsafat membantu mengartikulasikan, mengklarifikasi, dan mengkritik berbagai pandangan tersebut. Filsafat bukan hanya tentang sistem pemikiran, tetapi juga tentang cara berpikir kritis yang mendalam. Sebagai contoh, dalam tradisi Jawa, ada pandangan bahwa perasaan, rasa, memiliki kedalaman yang melampaui penalaran rasional. Ini bisa mengarah pada perilaku yang tidak rasional dan bisa saja menciptakan rentan terhadap kemunafikan. Dengan demikian, filsafat berfungsi untuk mengeksplorasi konsekuensi dari berbagai pandangan dan memberikan perspektif yang lebih dalam. Kita perlu melihat filsafat sebagai cara berpikir, bukan hanya sebagai sistem pemikiran. Ini adalah pendekatan kritis yang memungkinkan kita untuk memahami kompleksitas dunia dan mempertanyakan nilai-nilai yang mendasari tindakan kita. Nah, itu adalah sistem-sistem pemikiran. Sebagai kata benda, kita bisa menyebutnya sistem pemikiran. Dalam perkuliahan, cara kita mendidik pola berpikir adalah dengan mempelajari pemikiran para filsuf besar. Hanya melalui mereka kita bisa memahami apa itu berpikir mendasar, bagaimana bernalar secara mendalam, dan bagaimana cara berpikir yang rumit. Melalui sistem ini, kita belajar berfilsafat. Ada pertanyaan lain? Mengenai ideologi, apakah ideologi itu memiliki keterbatasan dan bagaimana hubungannya dengan pemikiran atau rasionalitas? Begini, setiap pandangan hidup sebenarnya terbatas. Dalam masyarakat pramodern, pandangan hidup biasanya dibuat dengan jelas. Misalnya, orang Jawa pada zaman itu memiliki pandangan hidup yang sederhana. Mereka tidak melihat alternatif lain dan percaya bahwa hidup itu hanya mampir, seperti pepatah, mampir ngombe. Mereka diajarkan untuk tidak serakah dan menerima apa yang ada. Ini adalah pandangan hidup yang mereka pegang karena belum terpapar oleh pemikiran lain. Namun, kita baru menyadari keterbatasan ini ketika mulai bergaul, sekolah, dan melihat pandangan lain. Di negara-negara maju, misalnya, materi dianggap penting, dan hidup ini perlu dinikmati. Sementara dalam pandangan tradisional, orang diajarkan untuk menganggap bahwa tingkat mistik yang tinggi adalah mati dalam hidup. Mereka berpuasa dan mengabaikan kebutuhan fisik, menganggap bahwa batin jauh lebih penting. Namun, ketika kita melihat negara-negara maju, kita menyaksikan bagaimana orang-orang menghargai tubuh dan kehidupan material. Semua orang berkendara, makanan yang enak, dan keindahan fisik menjadi hal yang dijunjung tinggi. Ini menjadi pertentangan dengan pandangan yang selama ini kita anut. Ketika kita bertahun-tahun berada di luar, kita mulai berpikir, apakah pandangan kita ini benar? Dengan demikian, worldview atau ideologi kita mulai terbatas. Dalam konteks saat ini, semua orang terhubung berkat komunikasi dan internet. Setiap orang mulai melihat kemungkinan-kemungkinan lain, sehingga ideologi menjadi multiple. Masalahnya, pegangan hidup atau identitas diri kini tidak lagi tunggal. Kita bisa memiliki banyak identitas, misalnya, sebagai orang Jawa, beragama tertentu, atau dengan gaya hidup yang campur aduk. Contohnya, anak-anak sekarang bisa jadi kebingungan dengan identitas mereka. Mereka mungkin lahir dalam satu budaya, tetapi dididik dalam atmosfer berpikir yang berbeda. Bahkan di daerah yang lebih tradisional pun, internet membawa pengaruh besar, yang membuat anak-anak mengalami kesulitan dalam memahami identitas mereka. Situasi ketidakpastian ini membuat banyak orang merasa panik. Mereka yang tidak bisa menerima situasi ini seringkali menjadi sangat fanatik pada suku atau agama tertentu. Ada juga yang merasa frustrasi setelah belajar di negara maju dan mengalami diskriminasi, yang kemudian mengarah pada kemarahan terhadap budaya asing. Ini menjadi salah satu penyebab munculnya gerakan keras dalam masyarakat. Di sisi lain, tren pemurnian agama semakin meningkat. Ketidakpastian ini memicu ketegangan dalam diri banyak orang yang mencari kepastian dalam identitas mereka. Namun, ini juga menciptakan konflik internal dalam agama, dengan banyak versi dan interpretasi. Dengan demikian, penting untuk menyadari bahwa hidup ini selalu merupakan hasil dari interaksi dan pengaruh. Tidak ada agama atau budaya yang benar-benar murni dari pengaruh luar. Semua budaya memiliki akar yang bisa dilacak kembali, dan banyak kebiasaan yang berasal dari berbagai sumber. Maka, klaim tentang kemurnian menjadi sulit dibenarkan, dan seringkali merupakan bentuk dari egoisme atau kompleks inferioritas. Dia akan bilang, oh iya,
Ini saya dapat dari sana. Biasanya, saya bukan yang original, tapi jika seseorang punya harga diri, ya itu biasa saja. Jika orang itu minder, mereka akan terus mencari pengakuan. Ketidakstabilan seperti ini ada dalam bangsa Indonesia. Ada rasa inferioritas yang luar biasa. Ini bukan hanya di bangsa Asia, mungkin juga ada di Afrika. Masalahnya, secara material, itu yang paling terlihat. Secara budaya dan peradaban, kita sebenarnya canggih. Bahkan, bangsa Barat sekarang sedang mempelajari hal-hal yang non-Barat untuk mengambil inspirasi. Namun, kenyataan yang kita hadapi adalah yang paling material. Jika kita pergi ke negara maju, semuanya rapi dan tertata, makmur, dan jarang ada gelandangan, kecuali imigran. Namun, meskipun negara maju juga memiliki masalah, disiplin dan ketertiban mereka terlihat lebih baik. Balik lagi ke sini, ketika kita melihat kondisi di Indonesia, semuanya tampak kacau. Bahkan untuk menyeberang di zebra cross pun sulit, kita harus memperhatikan pengemudi terlebih dahulu. Di tempat lain, jika ada orang yang menyeberang, kendaraan akan berhenti dengan sendirinya. Saya pernah mengalami kesulitan di Jakarta, terpaksa naik ojek karena kemacetan. Dalam situasi itu, aturan lalu lintas seolah tidak berarti. Meskipun lampu merah atau hijau menyala, kita tetap harus memperhatikan kendaraan lain. Ini memang hukum rimba. Melihat semua ini, sulit untuk tidak merasa minder. Kenapa angkot tidak bisa tertata setelah puluhan tahun? Rasanya seperti tidak ada yang bisa dilakukan. Hal-hal yang terlihat jelas membuat kita merasa rendah diri. Kita sering merasakan ketidakberdayaan, karena banyak ilmuwan dan inovator luar biasa, tetapi kita hanya menjadi konsumen. Hal-hal yang terlihat lebih menggoda membuat kita merasa minder. Kita bangga menjadi orang Indonesia, tetapi penting untuk membentuk diri dan masyarakat yang canggih, bukan hanya sekadar mengumbar kebanggaan dengan spanduk. Kita seringkali terjebak dalam aktivitas yang tampaknya tidak ada gunanya, seperti mencuci pesawat dengan es krim, tetapi kita tidak fokus pada hal-hal yang lebih produktif. Di sisi lain, ada orang-orang di negara lain yang mendapatkan hadiah besar untuk inovasi yang bermanfaat. Di Jepang, misalnya, ada penemuan efisien untuk memanen buah. Mereka mendapatkan hak paten dan royalti dari pabrik. Ini jauh lebih menarik dan berguna daripada melakukan hal-hal yang tampak konyol. Banyak yang perlu dipikirkan untuk mengubah ketidakberdayaan menjadi kreativitas. Sekarang, dengan adanya internet dan jejaring sosial, orang-orang bisa lebih berdaya. Seseorang yang tidak dikenal dapat dengan mudah mendapatkan perhatian hanya dengan mengunggah sesuatu yang menarik. Peluang untuk menjadi berdaya sangat besar, bahkan di dalam kenyamanan kamar sendiri. Ini menunjukkan bahwa situasi saat ini memberikan banyak kesempatan untuk berekspresi. Perubahan ini juga mengubah cara kita memandang ideologi. Dulu, ideologi satu arah dikendalikan oleh kekuatan besar, tetapi kini semua saling mempengaruhi. Revolusi Arab, misalnya, dipicu oleh penggunaan SMS dan Twitter. Semua ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa melihat dunia hanya dari satu perspektif. Di era ini, kita semakin plural dalam hal ideologi. Kepala kita dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk suku, agama, dan disiplin ilmu. Ini adalah fenomena baru yang perlu dipahami. Oleh karena itu, penting untuk bersikap kritis dan tidak hanya mengandalkan sistem besar di luar kita, seperti agama atau ideologi tertentu. Kita perlu merumuskan pemahaman kita sendiri. Filsafat menjadi sangat penting untuk membentuk cara berpikir kita. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam diskusi kita hari ini. Kita telah mengupas tema yang sangat relevan mengenai identitas dan keberdayaan individu dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Dari pembahasan kita, terlihat bahwa filsafat tidak hanya memberikan kita pemahaman tentang konsep-konsep abstrak, tetapi juga menjadi alat untuk memahami realitas yang kita hadapi sehari-hari. Kita telah menyadari bahwa perasaan minder dan ketidakberdayaan yang mungkin muncul akibat perbandingan dengan negara-negara lain bukanlah suatu kekurangan. Sebaliknya, kita memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi dan pemikiran kritis. Filsafat mengajarkan kita untuk mempertanyakan dan merumuskan nilai-nilai kita sendiri, sehingga kita dapat menjadikan diri kita sebagai agen perubahan dalam masyarakat yang beragam ini. Sebagai penutup, saya mengajak kalian semua untuk terus merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita bahas. Cobalah untuk menerapkan pemikiran kritis ini dalam kehidupan sehari-hari kalian, dan jangan ragu untuk berbagi pandangan dengan orang lain. Ingatlah bahwa dalam keragaman, kita bisa menemukan kekuatan dan saling memperkaya satu sama lain. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di mana kita akan melanjutkan eksplorasi kita terhadap filsafat dan relevansinya dalam kehidupan kita. Terima kasih dan selamat beraktivitas.